anak Bunda Maria, buktikan kalau itu adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Jangan bawa Yesaya melundak. Saya tidak membodohi oleh orang bahlul yang katanya di dalam tulis nanti kau ludah. Semua nanti kau diketahui Yahudi, nanti kau diketahui Yahudi. Jangan. Sekarang dengan saya, saudara Jerry, ini Timothy diam. Timothy diam. Saya bukan Timothy. Diam. Sekarang Bang Jerry silakan saudara tunjukkan kepada kami bahwa Yesus anaknya Maria adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Kau Timothy diam. Kalau perlu kau cuci toilet aja, kau kerja bikin kopi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Adam, karena dia itu firman yang datang sebagai manusia, karena firman mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau karang-karang sendiri, saudara. Itulah dia. Kita butuh dalil, saudara. Kita butuh dalil. Innama amruhu isa arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya dalam firman. Matius 4 nomor 4, segala sesuatu yang berupa manusia dicipta dari segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ke bawah itu, yang saya butuh dalil. Saya 52 ayat 10 ada yang punya kitab, mampus. Yuk. Oke, silakan akhi. Hantam dia ini penyembah manusia ini. Silakan. Buka dulu itu. Ya, saya 52. Kristen juga di Kusuma. Shalom. Dari mana datang perjanjian lama kitabmu? Iyalah. Itu Yesus pakai perjanjian lama. Hasil curian terjemahan dibilang kitabnya tidak malu. Aduh, sebentar. Yesus itu pakai perjanjian lama. Iya, karena Yesus orang Yahudi, dia Bani Israel. Iya, tetapi yang bawa ke Kristen itu orang Yahudi. Yang digenapi itu semua perjanjian lama yang digenapi. Silakan Akhi Billy, mohon sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum siuman ini bahwa kitab Tanakh itu hanya milik orang Yahudi. Silakan Akhi. Zuma jangan lari dulu. Anda harus Anda harus membuktikan bahwa Elohim Yahweh itu adalah Allah. Anda ada urusan sama dengan siapa ini 3 juta monoteis ini. Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Allah adalah Yahweh. Saya sudah buktikan dalil kitab suciku. Tidak bisa. Apakah Anda bisa berkata, dengar, apakah Anda bisa bersyahadat dengan berkata tiada saya Islam, saya Islam, syariat agamaku Islam. Kenapa kamu harus menjadikan saya Yahudi? Saya tanya simpel aja. Saya tanya simpel aja. Kamu punya otak kan? Seorang Islam disuruh bersyariat Yahudi, kan lucu. Cuma pertanyaan simpel saja ini, simpel sekali. Apakah Allah adalah Yahweh? Kalau yang kamu maksud Yahweh itu adalah dengar, ini saya menjawab. Tidak ada Tuhannya orang Yahudi disebut Yahweh, tak ada. Itu dewa Mesir kuno. Mau saya tunjukkan? Silakan. Tunjukkan kepada saya kalau orang Yahudi nyembah Yahweh. Silakan. Mana buktinya? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Buka terjemahan asli. Apakah Hashem sama itu baru betul. Allah? Itu Hashem sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo sama. Wah. Kenapa kamu ketawa? Jadi kau bisa, jadi syahadatmu coba rubah. Coba rubah syahadatmu deh. Kenapa rubah syahadatmu? Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Abraham adalah utusan Allah. Hasemnya di mana? Jadi tiada kalau orang Tuhan bersyahadat, selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Musa. Tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Ishak. Tiada Tuhan selain Tuhannya Yakub. Tiada Tuhan selain Tuhannya Daud. Tiada Tuhan selain Tuhannya Salomo. Apa lagi? Tiada Tuhan selain Hasem. Diam dulu. Apa lagi? Apa lagi? Semua mungkin
mungkin kita bisa kasih kesempatan ya, Bang Billy, Bang Sumat, Daeng Tabe. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Billy. Satu sesi, silakan. Oke. Jadi tentang apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama lain dari Hashem, yaitu El Elyon dan Hakadosh Baruch Hu. Jadi Hashem itu mempunyai 72 nama. Ya. Jadi kalau orang Yahudi yang paham bahasa linguistik Semitik, dia akan tahu Subhanahu wa Ta'ala setara dengan El Elyon dengan Hakadosh, itu artinya. Terus di mana sih kita bisa menemukan tekstual secara konkret yang tertulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan Hashem, El Elyon, El Gibor, Hakadosh. Bisa dibukakan dibesarkan kamera saya. Oke, sebentar. Jangan lupa Kejadian 4:26 ya, Bang Eli. Oke, kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Exodus, Keluaran ya. So, kita lihat sini. Lihat. Ana Allah Robuka. Sih? Ana. Sebentar, Allah itu alif lam lam ha ada nggak di situ? Alif lam lam ha ada nggak? Sabar dulu, lagi dibacakan. Masa alif lam lam ha bahasa Arab? Sabar, silakan. Itu ada. Alif lam he itu ada. Iya, betul. Itu. Ini jangan kau nggak bisa baca. Ada alif lam lam ha beda lah. Itu alif. Ya nggak bisa alif lam ha dong. Jadi itu kan bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu memiliki kesamaan linguistik. Itu ada apa? tuh. Alif, Semitik, rumputnya Semitik. Nih, kita kan bicara soal nama, proper name ya. Nah itu tuh. Lah ini Allah itu kan proper name menurut Islam kan? Nah itu tuh. Alef, menurut lamet, Islam lamet, Allah hei. proper name bukan? Allah itu proper name atau bukan? Jadi kalau kalian sabar dulu saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ingin bukti tekstual, ini buktinya. Siapa ulama yang menulis Rasak? Rabi Sa'dia Gaun. Oke. Ya, Kejadian 4 ayat 26, coba jelaskan Bang Eli. Kejadian 4 ayat 26. Tunggu bentar. Kejadian 4 ayat 26. 4 26. Oke. Mungkin dulu ini kali ya Abraham pernah ke Mekah kali. Ya diam dulu, lagi dicari dulu. Ya, silakan dibaca saudaraku tercinta. Ya, Anda yang baca, Anda yang jelaskan lah. Kan saya Anda bisa bacanya enggak? Bacakan. Jangan congor aja dia, coba baca. Baca dong. Ulaset Hugam Yulat Ben. Salah sayangku. Kenapa? Salah. Fayatse Kain Milfanai Hashem. Terus Enggak, Kejadian 4 ayat 26 itu bukan Kejadian 4 ayat 26 itu. ini 4. Nih, ini 4 nih. Ini Beresit. Oh ya. Ya kau bacalah. Beresit apa? Bacalah. Jadi 4 udah. Jadi saya mau pastikan dulu nih, Anda bisa baca nggak? Kalau nggak bisa ya udah saya pakai terjemahan Indonesia. Ya, pakai terjemahan Indonesia terserah. Oh, berarti Anda nggak bisa ya? Ya, terserah lah. Oke, udah susah kalau gitu deh. Oke, kita buka. Aduh, ini nggak boleh di atas kitab. Enggak, ini kita ya, pakai interlinear ya, interlinearnya. Karena saya pengen tahu di situ ada nama Yahweh. Yahweh. Oh, oke. Kita lihat. Oke. Oh, saya demen. Ini jadi ini teks aslinya ya. 24 ini. Ini ayatnya yang translasinya bahasa Inggris 24, kita cari apakah ada Yahweh di situ. 26. 24 apa 26? 26. Oke, 26 nih. And as for said, to him also a son was born, and he named him, dan menamakan Sam Enos. Then to call in the name of Hashem. Berarti Hashem itu proper name. Bukan Yahweh, karena Yahweh Jadi, itu ya, name Hashem itu name. Saya tanya, Hashem itu name.
Nama proper name. Hasem itu proper name ya. Ya, proper name. Kalau begitu, apakah Allah itu adalah Hasem? Jelas. Proper name. Jadi kalau menurut Bang Suma, boleh orang bersyahadat berkata bahwa tiada Tuhan selain Hasem, begitu? Dan Yesua adalah kenapa utusan. kau mau merubah akidah umat Islam? Saya boleh enggak ketika Anda bawa Yahudi, sabar Suma. Kenapa kau ketika Anda bawa Yahudi yang berkata bahwa Hasem itu adalah Allah, Anda setuju bahwa Hasem itu adalah Allah? Saya katakan, dengar dulu, pasang kuping baik-baik. Dengarkan, pasang kupingmu, pasang kuping. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qubal maut. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini Tuhan kami jelas ini. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu Tuhan kami. Kenapa kamu ganggu-gugat? Namanya siapa? Namanya di dalam bahasa Ibrani memiliki gelar-gelar yang sama dengan Asmaul Husna. Namanya siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu beda. Kalau El Shaddai itu beda. Oke, udah, kita nggak usah berpanjang lebar. Sekarang buktikan Yesus itu adalah yang disembah Abraham. Silakan. Kau harus mengakui dulu. Saya akui Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim alaihissalam. Itu imanku. Tidak boleh kau ganggu-gugat. Karena kitab suciku mengatakan demikian. Tak ada orang bisa mengganggu imanku. Nggak ada. Sekarang kau mengakui. Sekarang kau katakan bahwa dengarkan saya. Sekarang kau mengakui bahwa Tuhan kami, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelma menjadi bayi. Sekarang buktikan kepada kami Tuhanmu yang digantung orang Romawi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kami butuh dalil. Silakan. Debatnya nggak usah kayak anak-anak. Dalil. Jadi kita nggak usah lari kesana kemari. Saya diam, saya tunggu dalil. Silakan. Begini, kita itu debatnya nggak usah kayak anak-anak. Nah, diam bagaimana? Yang kayak anak-anak itu kau. Sabar. Kita harus sampai pada konklusi dulu. Saya tunggu buktikan kalau Tuhan kami yang pernah nuzul menjadi manusia mati dibunuh oleh orang Romawi. Kau kan saya kasih waktu teman-teman, kita sepakat kasih waktu dia 3 jam untuk ngoceh, 3 jam, jangan ada yang bicara, untuk membuktikan bahwa yang dipantek di atas tiang salib itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Ismail. Silakan. Sebagai orang dewasa dalam berdebat, ya, sebagai orang yang lain dewasa, diam, kita selesaikan satu-satu sampai kita dapat konklusi. Tunjukkan datanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma sama Bang Billy, ya. Sifat ada sama, kalau merujuk sifat yang sama berarti Allah dan Hasem itu sama ketika Allah disematkan kepada 99 nama. Silakan Anda jelaskan tadi apa yang ditanyakan Bang Suma, silakan. Ya, silakan kau buktikan ke kita 3 jam waktumu membuktikan bahwa Tuhan kami nih, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam nuzul menjadi bayi dan mati dibunuh oleh orang Roma. Silakan. 3 jam waktu, silakan. Dari sekarang, yang lain diam. Itu topik yang lain ya. Kita masih pada topik ini sehingga Pak Eli jelaskan. Sabar. Kita belum selesai. Saya ingin dapat konklusi dari Zuma untuk mengakui setidak-tidaknya bahwa Allah itu adalah Hasem. Itu dulu diakui. Enggak, kita tidak akan kemana-mana. Waktumu 3 jam, silakan. Ngoceh sampai robek mulutmu, silakan. Nggak apa-apa, tapi Anda harus mengakui dulu. Anda tadi kan berargumen atau bernarasi bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Yahudi. Nah, ketika kita minta penjelasan dari seorang Yahudi, yaitu Bang Eli, ini dia berkata bahwa Hasem itu adalah proper name. Ketika saya bertanya kepada Zuma, apakah Allah itu adalah Hasem?
Ini sama-sama nama. Sehingga ketika nama itu bisa sama, Anda berkata bahwa Allah itu adalah sama dengan Hasem, berarti di dalam syahadat Anda bisa mengganti nama Allah itu dengan, itu logikanya. Nggak usah saya di mute lah. Mute itu inilah kalau ilmu nggak kuat ini, gini nih, Playing victim. Enggak. Zuma jawab dulu. Kalau tidak ngaku kalah atau mengakui bahwa Tuhan Islam bukanlah Hasem, melainkan Allah. Jujurlah. Di sini kita jujur, nggak usah nipu-nipu. Jujurlah Zuma. Apakah Tuhanmu itu Hasem? Apakah jadi Anda yang tidak paham, saya bantu jelaskan supaya mudah. Zuma Silakan, itu dia ngerti Islam. Dalam syahadat itu konteksnya diperintahkan kita nasya. Nasya bil makna tidak bisa menggantikan. Sabar dulu, nggak usah ditanggapi Pak Dokter, nggak usah. Allah itu proper name atau bukan? Pak Dokter, biar dulu Pak, biar aja dulu dia. Kita kasih kesempatan membuktikan apa yang ditanyakan tadi Bang Suma supaya biar jalan diskusi. Tidak ada guna, jawabannya bahlul, malu saya dengarnya. Malu, tapi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Anda semua kan tidak bisa menjawab. Kamu jelaskan tadi apa yang di pertengahan tadi, Bang Suma. Dengar ya. Kamu jelaskan ini aja. Secara logika. Dengar, secara logika, tadi kita sudah ikuti perdebatan ini. Seorang Yahudi sudah berkata bahwa orang Yahudi percaya Tuhan yang dipercaya oleh sejak zaman Adam, yaitu kitab Kejadian. Sejak zaman Adam itu disebut dengan proper name. Tunjukkan aja dalil, bukan di sini kau sepanjang dalil kita buka. Dalilnya tadi kan sudah kita buka. Saya kalau disuruh dengar Zuma ngomong 3 jam saya bisa dengar. Ini bahlul. Congor aja nggak ada data. Ya, coba dikasih data, dikasih data seperti saya tadi memberikan 2 data. Ayo, kasih data. Jadi kalau nggak ada data, gini, nggak usah banyak data. Tadi kita udah buka data Kejadian 4 ayat 26. Makanya kalau Kejadian 4 ayat 26 tadi. Kalau nggak Alkitabiah Congoria namanya. Kejadian 24 ayat 26 itu. Dengar, ini ketahuan kalau Anda itu sudah kejang-kejang. Sabar dulu, teman-teman. Data yang kita bawa tadi Kejadian 4 ayat 26. Jangan dulu teman-teman, satu-satu biar kita dapat gitu loh. Silakan Timothy, tunjukkan data. Kalau enggak saya kecilin lagi. Pertama saya bukan Timothy ya. Saya Eka Prawira yang sudah sering ini gaplok si Suma ini. Dia udah tahu tuh. Ya. Yang kedua, data yang tadi kita bawa sudah dibuka oleh Bang Eli tadi ya. Kejadian 4 ayat 26 yang berkata bahwa nama, bahkan Bang Eli itu dia sudah memastikan bahwa Sabar, saya potong dulu. Pertama kau bilang Yahweh, setelah dibuka Hasem, kau lari lagi ke Hasem. Oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Anda mau bilang Hasem, Yahweh, terserah, tidak apa-apa. Kecilin aja. Mungkin dikecilin aja, nggak ada gunanya. Biar saya jawab. Ya, kau diam ya Timothy. Nggak guna dia Timothy. Mau disuruh bicara. Timothy dengarkan kalau 3 jam lari orang semua. Ya. Timothy, kau diam, kau dengarkan saya berbicara. Saya tidak minta panjang-panjang ya. Mau ngomong. Saya cuma minta. Ini gurumu mau ngomong. Kamu diam. Anda mengakui bahwa kamu Allah diam. adalah Hasem. Kamu diam. Kamu diam. Timothy gantian lu ngerti kata. Gantian ya Timothy. Saya bukan Timothy. Kamu diam. Kau ambil buku, ambil kertas, biar gurumu menjelaskan. Dengarkan. Kemudian dengar. Ketika saudara-saudara Yudaism praktisi Torah menyebut nama Tuhan yang suci itu dengan sebutan Hashem, kamu muncul kemudian membandingkan antara Yod, He, Vav, He. Kalau saya melihat dari bahasa kami, bahasa Arab, bahasa kitab suci kami, Yod, He, Vav, He, bisa kami maknai Yahuwahu. Ilmumu tidak sampai ke situ. Yahuwahu itu adalah wahai, duhai, hai, engkau yang adalah engkau, dia yang adalah dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang ahad. Paham sampai situ? Jadi merujuk kepada saya gimana tuh? Iya, tunggu.
kamu nggak bisa kemudian sabar. Kamu tidak bisa kemudian hanya gegara Yod-Heh-Vav-He dengan Allah. Kamu mengatakan Tuhan itu berbeda. Enggak. Saya minta Anda mengakuinya. Anda tadi setuju nggak sama si Eli? Saya sudah mengatakan kalau yang Anda maksud Yod-Heh-Vav-He, Adonai, Elohenu atau apapun itu, kalau dia merujuk kepada sembahan Abraham, Ismail, Isa, apapun gelar yang kau sebutkan kepada dia, maka dia adalah Tuhanku. Oh, jadi Anda mengakui sekarang ya? Oke, kita kunci jawabannya ya. Kalau begitu, Allah itu adalah Yahweh. Kenapa? Yahweh. Allah Gila adalah kau. Yahweh. Memang kau gila kau. Memang kau stres. Stres memang kau. Jawab. Apakah Allah adalah Hasem? Jawab. Kalau yang dimaksud Hasem itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, yes. Begini. Apa? Jadi Allah adalah Hasem. Oke ya. Balopo, gantian Balopo. Biar kita selesai. Saya hanya ingin Anda mengakui bahwa Allah Alah ya, gantian. Silakan Bang Billy. Silakan akhir. Ya. Jadi YHWH, Yod-Heh-Vav-He itu adalah akronim sebenarnya, singkatan dari Haya Ove Vih. Apa itu artinya? Subhanallah. Yes. Ya. Jadi ya, dia ngerti. Kau ngerti Haya, ngerti. Enggak apa-apa. Tadi kan kenapa Islam ini nyolong kitab Yahudi ya? Islam nyolong yes. Ya. Silakan Ahi, lanjut. Saya tanya sama Bang Eli dulu nih. Haya, he was, dia yang dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia yang akan datang. Itu. Begini, yes. Bang Eli, Hasem itu adalah proper name. Nama saya bukan Eli itu Elia Miron, bukan. Nama saya Billy. Billy. Oh, ya. Billy. Oke, Bang Billy. Apakah Hasem adalah proper name? Ya, itu betul, lagi yang ditanya betul. Sudah dijelaskan tadi. Zuma. Saya tanya Zuma. Sabar, Zuma. Apakah Allah itu adalah proper name? Aduh, saya bukan Yudaism. Timothy dengar dulu, Timothy, kasih waktu saya sebentar. Aku belum selesai ngomong. Jadi gitu ya. Jadi diam dulu lah. Ya, Palopo. Jadi dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Artinya Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini adalah kekal, ya. Mantap. Nah, jadi Tuhan itu tidak memiliki pribadi, ya guys. Jadi teman-teman Kristen ini sering salah menempatkan bahasa di dalam memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya 3 pribadi. Coba kalian ketik di dalam belum selesai. Diam dulu. Di dalam bahasa Indonesia yang benar KBBI, kamu ketik pribadi itu hanya disematkan kepada manusia, pribadi manusia. Jadi Tuhan itu ya makhluk. Jadi Tuhan itu tidak berpribadi. Misalnya Tuhan itu 3 pribadi di dalam satu. Apa itu 3 pribadi dalam satu? Gak ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya kita bisa pahami lewat sifat-sifatnya. Ketika disebut El Elyon yang maha tinggi, El Gibor perkasa, ya Allah yang perkasa, Roeh gembala, Afinu Syabasyamaim, Bapa kami yang di surga, itu adalah semua nama-nama yang merujuk pada sifat-sifat Tuhan. Tuhan disebut Syekhina yang merupakan bentuk feminim. Kenapa? Karena dia menaungi, melindungi anak-anaknya, itu manusia ini ya, dalam artian gitu, memberi makan kepada manusia. Itulah seorang ibu menjaga anaknya, seperti itulah Tuhan juga menjaga umatnya manusia. Begitu Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami, tapi sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifat dia yang terwakili lewat nama-nama. Lanjut. Ya, itu Pak Billy, saya bisa debat Anda itu, tapi itu bukan topik kita. Ya. Topik kita tadi Anda sudah mengakui bahwa Hasem itu adalah proper name, dan proper name itulah sesembahan daripada umat Yahudi. Ya. Nah, apakah itu sama dengan sesembahan dari umat Islam? Itu yang saya minta penjelasan atau jawaban kunci daripada Zuma. Kalau dia sepakat bahwa Hasem itu adalah Allah, ya, berarti konsekuensinya adalah dia mengakui bahwa Tuhan dari Yahudi itu adalah Tuhannya. Gitu. Oke, kemudian saya
kamu diam. Nah, itu konsekuensinya. Kamu diam. Pertama, saya ingin diskusi ringan. Diam. Saya ingin diskusi ringan, tanya jawab ringan dengan Akhi Billy. Akhi, saya membacakan ayat suci Al-Quran. Tolong, ini kita berbicara mengenai akidah, keimanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan gini, Akhi. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, wahai Nabi Muhammad, katakanlah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad. Setuju? Setuju. Masya Allah. Allahus samad. Tuhan yang esa ini adalah tempat meminta segala sesuatu. Setuju? Betul sekali. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan yang kami sebut Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Betul, setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Setuju? Betul, setuju sekali itu. Akidah dan Tuhan kami satu. Nah, coba kamu bisa nggak? Coba kau dengan Akhi Billy, kau jual Tuhanmu yang bernama Yesus itu ke Akhi Billy. Silakan, saya mau nyimak. Billy, setujukah kalau Tuhan kita itu lahir? Coba. Bil, mana ada. setujukah kalau Tuhan kita itu ditampar, diludahin, ditelanjangin dan digantung oleh orang Roma? Coba tanya. Wah, nggak bisa. Tanya. Mungkin. Ayo Bil, jangan malu-malu Bil. Tanya. Saya coba saya tanya Billy sedikit ya. Coba setuju nggak Tuhan kita diludahin? Gini. Coba. Enggak, karena Tuhan nggak bisa diludahin. Bagaimana mau ludahin orang para tua-tua aja Bil. mendengar Tuhan. Mereka nyawanya keluar dari Ayo, jumpa kita. Ayo. Gini ya, itu kalau Tuhan biar nanti dia banyak batu benjol. Coba tanya gitu. Saya cuman pengen kita semua di sini dapat konklusi bahwa Tuhannya agama Islam adalah diumpetin Tuhan Tuhannya. Yahudi. Ini sepakat nggak? Ini sepakat nggak? Tuhannya disembunyikan. Cuma sepakat nggak? Perhatian teman-teman Kristen di Indonesia, perhatikan, lihat Tuhan kalian tidak laku dijual di depan Yahudi. Lihat. Enggak, bukan soal laku tidak laku. Lihat. Nggak bisa Benarkah dari topik Tuhan ini, kita tidak. Bil? Cuma Benarkah Tuhan tidak bisa kita lari dari Bil? topik Kalau ini dia sebelum kita dapat puasa, konklusi. dia lapar. Coba jual Tuhanmu, coba kita mau lihat. Ya, Ayo. Puasa kan buat manusia, bukan Benarkah Tuhan kita? Memang ya paham, kita tuh paham kalau firman menjadi manusia. Coba Aletia tanya saudara Billy, mumpung beliau ada di sini. Akhi Bil, benarkah Tuhan kita pernah jadi bayi? Coba. Udah banyak orang Yahudi. Supaya kita dapat konklusi, Yahudi yang meyakini Yesus itu Mesias. Enggak kayak anak-anak, karena Tuhanmu itu tidak masuk akal. Enggak, begini kita selesaikan satu supaya kita lanjut ya. Sudah. Mau kau larikan kemanapun, Tuhan kami adalah Tuhan yang ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Sama, Tuhan kami sama, titik. Yang aneh itu Tuhanmu yang bernama Yesus itu dulu kau perjuangkan. Nih, mumpung ada orang Yahudi nih, praktisi Torah. Kau coba uraikan Tuhanmu. Silakan. Coba disamakan dulu dari Bang Billy dengan Bang Suma itu sama, hakikatnya sudah sama. Silakan. Sekarang Tuhanmu. Nah begini, saya ingin gini, dengar. Saya ingin kita dapat konklusi. Zuma mengakui sudah Tuhan kami sama. Tuhan kami adalah hakikat yang sama. Udah. Tuhanmu adalah Tuhan Yahudi. Oke. Lihat pemilihan bahasa. Lihat pemilihan bahasa. Dengar pemilihan bahasa Zuma tadi. Tuhan kami apa tadi? Hakikat adalah esensi. Ya, ini bahasanya. Ya. Ini Tapi kalau teman-teman Kristen begini, Tuhan kita tiga pribadi. Pribadi itu nggak bisa disamakan pada Tuhan. Enggak. Billy, nggak usah ini betul. Kita tadi membahas nama, proper name, ya. Karena Anda tadi mengakui bahwa Hasem adalah proper name. Itu Anda sudah kunci di situ kan? Nah, sekarang saya tanya kepada Zuma, apakah Tuhan Zuma itu adalah Hasem? Zuma jawabannya ya apa enggak? Saya kasih kamu analogi sederhana ya, terkait dengan jawab saja Zuma. Dengar. Bertanya terus dari tadi, giliran naikin ke atas nggak bisa jawab. Saya tanya. Oke, sebuah pisang dipegang oleh seseorang. Lalu orang bule ditanya, apa ini? Banana. Itu apakah nama untuk orang bule? Nama atau gelar?
Ya, kalau nama ini Kutanya dulu. Itu ini nama atau gelar? Kutanya dulu samamu. Bagi orang bule pisang, banana itu nama atau gelar? Anda mau samakan proper name Tuhan dengan pisang? Apalagi samakan Tuhan dengan manusia, Tuyul. Lu yang nggak boleh. Ini nama aja. Tuhan. Ini analogi. Tolong di-mute dulu. Di-mute dulu orang yang tidak punya otak ini. Di-mute. Kalau berbicara mengenai nama, Bung, orang bule mengatakan nama benda ini adalah banana. Orang Indonesia mengatakan nama benda ini adalah pisang. Apakah pisang menurut bule, menurut Indonesia beda? Jawab. Padahal mereka masing-masing pegang nama. Yang satu namanya adalah banana, yang satu namanya adalah pisang. Apakah objeknya beda? Sama. Jadi apakah beda? Berkata bahwa beda atau sama? Allah. Iya, beda atau sama? Kutanya dulu, beda atau sama? Oke, sama. Sama. Jadi Allah dan Hasim adalah sama. Jawab dulu. Sama. Jadi Hasim adalah Allah gitu. Ya, tadi analoginya gimana? Ya, jawab saja lewat mulutmu. Tadi analoginya apa? Keluar dari mulutmu dulu. Jawab. Iya, Al-Quranul Karim kemudian dari tadi udah dibilang loh. Tadi nggak dengar aja kan tuh. Dengar saya. Saya bacakan ayatnya. Diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Tuh, Al-Quran saya mengatakan. Allah datang kepada kaumnya Nabi Musa, memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang demikian, Hasem, karena di situ adalah penganut bahasa Ibrani. Oke ya? Ini sebenarnya sudah tuntas antara Tuhan kami dan Tuhan kamu sekarang yang bermasalah. Sekarang apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Gini, Suma. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah menjadi bayi? Kamu kan dari tadi jungkir balik untuk menjawab pertanyaan yang simpel dari saya aja. Susahnya minta ampun gitu loh. Menjawab pertanyaan saya yang dikirim pakai bahasa penjajahnya Yesus. Oke, kita balik keadaan. Teman-teman, kita balik keadaan. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu beda, Oke, baik, enggak apa-apa. Sekarang giliran Tuhanmu. Enggak. Kau ngaku kalah nih. Diam. Ya, saya ngaku kalah. Sekarang giliranmu. Tuhanmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ayo. Akhi Billy, jadi begini. Yohanes 1 pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu Firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Akhi Billy, apakah itu Tuhan kita? Gitu caranya. Ini digaplok habis-habisan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Akhi Billy, apakah ini adalah Tuhan Hasem? Gitu caranya. Sebagaimana saya menguraikan Al-Ikhlas. Dia masuk keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Udah kau sekarang gini semua. Silakan. Tuhanmu sekarang. Giliran Tuhanmu sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu Yesus sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu sekarang. Tuhan karangan barat. Silakan. Namanya Yesus, silakan. Akui dulu sekarang. Oke. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan Yahudi berbeda dengan Tuhan Islam. Akui. Udah dijelaskan. Tuhannya umat Islam dan dengar, saya akui. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi beda penyebutan. Silakan. Sekarang giliranmu. Enggak. Gini, sekarang giliranmu. Kita step by step. Ya, sekarang giliranmu, Tuhanmu Yesus. Iya, santai. Yesus sekarang. Tenang. Coba ikat dulu itu ya. Gini ya. Jadi semua mengakui bahwa Tuhan Yahudi. Sudah. Sekarang Yesus, silakan. Udah diakui, kita kunci nih. Kita kunci ya. Silakan Yesus. Kita kunci ya. Kalau begitu bagaimana? Tunjukkan datangnya Ibrahim. Dari mana datangnya Ibrahim? Dari mana datangnya? Gini deh. Coba gini deh. Tuyul sudah dijelaskan berkali-kali. Coba ini satu ini. Dijelasin Tuhannya Yesus
Tuhanmu sama enggak yang disembah dengan Ibrahim? Ya makanya gini teman-teman, sabar teman-teman, gini. Ya, coba gini teman-teman, ya, apakah mungkin kita cari dalam perjanjian baru, mungkin saja Yesus itu Yahweh, aku nggak mau sebut Hashem, mungkin aja Yesus itu Yahweh, tapi kita buktikan dulu apakah Yesus pernah bergelar Aviat, ya, Peleioets, penasihat ajaib. Kita cari dalam perjanjian baru, Yesus penasihat ajaib. Ketik kalian semua yang dibawa, ketik dalam Alkitab yang ada di HP ya, Yesus penasihat ajaib, tidak ditemukan. Yesus El Gibor tidak pernah ditemukan. Yesus Bapa yang kekal tidak ditemukan. Yesus Pangeran Damai, Syar Shalom tidak ditemukan. Jadi Yesus itu mau bergelar apa yang bisa disandingkan sama dengan Yesus yang bisa equal dengan Hashem. Apakah Yesus pernah bergelar itu? Coba. Bang Billy, sekarang saya mau nanya Anda tadi berkata bahwa Tuhan tidak datang dalam bentuk fisik ya? Tunggu, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu Yesusmu. Ini saya lagi bicara itu dulu coba. Kau udah tadi ngaku Ya, kalah. selesaikan dulu Yesusmu itu. Sudah ngaku kalah, sabar. Kau diam dulu sebentar. Biar saya tanya dulu si Billy. Billy sekarang Yesus Daniel 5 ayat 5. Giliranmu Yesus adalah Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kita jangan tidak lari dari pertanyaan. Jangan tadi kau lari, jangan kau ikuti Paulus yang licik itu. Jangan kau ikuti dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jangan kau ikuti itu. Sekarang tugasmu jelaskan kalau Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub adalah Yesus. Silakan. Kalau ya Billy, oke, kita nggak usah nanggapi ocehannya si Suma ya. Dia udah Tolong jelaskan Daniel 5 ayat 5 ketika Anda berkata bahwa Tuhan ini tidak coba soal nih ya. Enlo demut haguf ve'eneguf. Artinya apa? Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, tidak ada. Tuh. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5. Enggak ada. Lord narok adalah kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun gitu. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5, Billy. Yesus mana? Kapan dibahas Yesus? Billy dulu. Cuma sabarlah kau, di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Aku mau dengar. Di sini sudah mau sholat Jumat. Aku mau dengar. Aku mau dengar Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Billy, tolong buka Daniel 5 ayat 5. Jangan dia tidak punya Tuhan. Jangan diladeni, jangan diladeni. Kita jangan mau dikibulin. Dia ini pengikut Paulus. Licik. Yesus sekarang, giliranmu sekarang. Giliranmu buktikan Yesus adalah sembahan Abraham. Silakan. Kita tidak lari dari pertanyaan. Tadi Billy buka sebuah topik. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Betapa liciknya orang ini. Liciknya orang ini. Akui dulu katanya. Kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Saya sudah katakan sebutan beda, sifat-sifatnya sama, hakikatnya sama. Dah selesai. Sekarang giliranmu Yesus. Yesus sekarang Yesus. Ini kan bukan anak-anak. Yesus. Yesus kau jelaskan sekarang. Maka itu aku minta di mana ada Yesus bergelar itu El Gibor, Shalom, apa itu di mana itu? Tadi yang Anda bawa, Billy. Anda berkata bahwa dia tidak menyerupai apapun ayat yang tadi Anda bawa. Sekarang saya minta Anda buka dan jelaskan. Yesus mana Yesus? Yesus tidak laku. Fokus dulu. Yesus tidak laku. Yesus tidak layak dibahas bersanding dengan Tuhan kami. Yesus tidak layak disandingkan dengan Tuhan kami, makanya Anda malu membahasnya di sini. Saya membahas tentang Tuhanku di hadapan praktisi Torah. Saya membahas Tuhanku dengan percaya diri. Tuhanku Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Giliran Tuhanmu Yesus tidak laku. Bang Billy, kamu nggak pede menjual Yesus di sini.
Kamu tidak pede membawa Yesusmu di sini. Gini Bang Pelopor, kalau dia tidak mau menjawab, lempar aja ke neraka. Kamu tidak bisa, kamu tidak percaya diri membawa Tuhanmu. Tadi kan Bang Billy mengatakan bahwa malu punya Tuhan bernama Yesus. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak bisa diskusi dia. Malu. Sebentar. Malu membahas Yesus di hadapan praktisi Torah. Malu membahas Yesus di hadapan orang Yahudi. Sebentar, supaya dia kejar-kejar aja. Sebentar, bukan, saya bukan kejang-kejang, saya cuma kasihan. Kalau di hadapan Islam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Giliran kita uji kelayakan apakah Tuhanmu Yesus layak dituhankan oleh seluruh umat manusia, ternyata gugur. Makanya Tuhanmu itu jangan kau bungkus Tuhanmu itu dengan kata Allah. Jangan kau bungkus buku yang menjual Yesus itu dengan sebutan Alkitab. Jangan bawa pulang ke Belanda bukumu itu, bawa pulang. Tuhanmu bawa pulang ke Barat, jangan bawa di sini. Gagal Tuhanmu, nggak layak uni, apa nggak layak uji Tuhan kau itu. Kasihan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting saya sudah puas. Seorang Kristen, dua orang Kristen, laki perempuan tak berdaya, membawa Tuhannya di hadapan Tuhan kami, Yahudi dan Islam. Allahu Akbar. Oke, host masuk kembali. Terima kasih. Ya Duhu, selamat siang. Silakan ditanyakan kepada Bang Billy sebagai silakan. Apakah sama Tuhan Kristen dengan Tuhannya Bang Billy? Silakan. Oke, begini ya. Kalau saya boleh menanggapi tentang ketuhanan, orang Yahudi dan Kristen, ya, pertama-tama kita garis bawahi percaya bahwa Allah itu adalah echad atau satu. Maka ketika kita percaya bahwa Allah itu adalah echad dan satu, maka kita harus melihat kata dasar satu itu apa. Satu, kalau disebut satu itu adalah satu, jadi tidak terdiri dari beberapa unsur. Berbicara dengan satu, itu ada beberapa unsur. Bisa, contoh, Anda itu satu, tetapi terdiri dari beberapa unsur. Pertanyaannya simpel, Pak. Apakah Tuhan sama dengan Tuhannya Yahudi? Berbicara, bentar. Nanti bantah, nanti kalau saya menarasi, nanti bantah, berikan aku waktu. Jadi ketika Anda mengatakan satu itu apa dulu? Kalau Anda sebut satu unsur, berarti satu unsur itu adalah mayat, jasad. Itu Gini, dulu. Poinnya ditanyakin aja apakah sama gitu loh. Mumpung Bang Billy ada di sini, susah beliau nih jadwalnya. Silakan. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ini noten Saya mau pengen tahu apa maksud Anda tentangnya echad itu. Coba jelaskan kepada saya. Apa pengertianmu tentang Allah yang echad itu? Jelaskan dulu. Nanti pembahasan selanjutnya. Ini ditanya dulu Bang Billy. Itu dasarnya dulu. Anda paham nggak arti echad itu satu itu? Paham nggak? Kalau Pak, jangan-jangan ini Kristen ini nggak punya Tuhan dia. Ini bukan. Oke, saya jawab ya. Ini Kristen saya atau jawab. Ya dulu. Saya jawab. Silakan. Ya, saya jawab. Echad ve'en yahid tuh jawabannya. Paham nggak? Iya, jelaskan echad itu apa? Apa artinya? Echad ve'en yahid tuh. Oke. Echad kalau kita melihat ke dalam KB itu adalah satu, betul? Betul nggak? Betul tuh yo. Selamat siang. Jawab dulu satu, betul nggak? Hatu sama kiamat. Kalian suka bohong, kalian udah saya perhatikan bohong kalian semua. Enggak, kita gini bro. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah echad, maka kita harus tahu kata saat echad itu apa. Tunggal satu. Apalagi? Oke. Contoh yang tunggal itu apa? Satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Bukan artinya
Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Contoh yang tunggal itu apa? Berikan contoh yang tunggal itu apa? Tunggu dulu, Yul. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Ketika kita masuk ke situ, kita harus tahu dasarnya dulu. Itu nanti setelah kita tahu dasarnya. Banyak cerita, nggak usah banyak jualan kecap. Mau kau maknai ahad itu seperti apapun, yang pasti Yesusmu itu lolos uji nggak untuk menjadi Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhan semesta alam. Inilah itu kalian itu tidak pernah mengerti arti kata ehad yang satu ahad itu. Atau ehad itu bukan satu, ehad itu tunggal. Tunggal artinya tak, kalau satu masih bisa dua, masih bisa tiga, masih bisa dibagi dua, masih bisa dibagi-bagi. Tunggal, ahad, tunggal. Berikan tunggal contoh itu yang tak tunggal itu berbilang. sama saya. Berikan contoh yang Tunggal tunggal itu sama saya. tak berbilang. Oke, bukan pribadi, tapi hakikat. Paham? Berikan contoh yang tunggal itu, berikan contoh. Tuhan yang ahad itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Khalik, sumber segala-galanya. Itu kan mengklaim doang, tapi berikan contoh, berikan sekarang contohnya. Apa contohnya? Contohnya, kamu mau tanya Yohanes 5 nomor 37. Kata Tuhan, kata Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bukan masalah dilihat, ini contoh yang tunggal ini dulu. Kita Tuhan yang ahad ke ekad dulu. Tuhan yang ahad itu tidak bisa dilihat. Sekarang Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, tidak bisa dilihat, tapi dia itu tunggal apa? Jamar. Kutanya lagi sama Tuhan yang ahad itu menurut Yesus tidak bisa dilihat. Matius, Yohanes 5 nomor 37. Jelaskan dulu sama saya, Tuhan yang eka itu apa menurutmu? Tidak bisa dilihat. Sekarang menurut Yesus, itu menurut Yesus tidak bisa dilihat. Yang ahad itu tidak bisa dilihat. Yesusmu yang kau sembah itu bisa dilihat atau tidak? Begini. Kalau Anda berbicara tentang ekad satu, berarti Anda bukan Anda satu. tahu arti ekad bukan itu. Satu. Kau belajar Tuhan itu tunggal. Kalau satu nanti kau larikan kedua, contoh yang tunggal ketiga. itu apa? Contoh yang tunggal itu apa? Tunggal itu berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengannya. Tunggal, tak ada yang serupa dengannya. Tunggal, satu-satunya dia. Itu kan klaim doang. Itu dalil. Itu klaim. Itu dalil pengerok. Begini ya. Kembalikan lagi Anda tidak memberikan. Nah, sekarang Yesus mengatakan penjelasan tentang yang ahad itu adalah tunggal. Di mana tunggalnya dia tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Kalau Yesus bisa nggak? Bisa dilihat. Berarti dia tunggal itu. Berarti bukanlah Yesus yang tunggal itu. Kalau dia bisa dilihat. Bisa dilihat. Buktinya kemarin kan ada fotonya suruh potong rambut. Oke. Kau belajar lagi. Kau belajar lagi. Jadi PR-mu di sini, saudara ya aduhu. PR-mu di sini adalah apakah Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah Yesus? Itu PR-mu. Silakan. Begini, kalau Anda mau pengen tahu arti kau bawa kata keliling seluruh gereja, ke pintu gereja. Selamat pagi, selamat siang Pak Pendeta. Saya mau bertanya Pak Pendeta, apakah Yesus itu yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Tolong jawab kepada saya Pak Pendeta. Kalau dari gereja satu ke gereja satu kau tidak bisa temukan jawabannya? Kualitas seorang ketua APK kayak begini, tidak mampu menjelaskan kata ekad. Pertanyaannya yang sedang dibahas dari tadi, dari tadi yang kita bahas itu tentang sembahan Abraham. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus? Itu yang sedang kita bahas. Oke. Kalau Anda dia sudah bisa menjawab tentang kata dengarkan. Dia sudah teman-teman. Tapi lihat apa yang dijelaskan. Silakan.
Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang kata echad, maka saya akan merujuk kepada apakah sama enggak Yahweh dengan Allah SWT. Coba lihat. Kalau kita melihat yang sedang Anda bahas ini apa? Yang ingin kita bahas itu Yesus, Tuhanmu dengan Tuhan kami. Apakah Yesus adalah sembahan Abraham, Yismail, Ishak, Yakub? Itu silakan. Oke. Pertama-tama Allah yang dikenal oleh Bani Israel itu adalah Yahweh, yang dimana hakikat dari Yahweh atau Tuhan itu adalah Roh. Sembunyikan aja terus Yesusmu itu, sembunyikan Yesusmu. Itu jenis makanan apa itu? Jenis makanan apa itu, Cakwe? Bentar. Oke, yang coba lau agak kita harus melihat hakikat dasarnya itu apa? Roh apa zat? Yahwehnya nanti kita tampilkan Yahwehnya. Nggak penting, nggak mampu otakmu sebenarnya. Oke, sabar dulu teman-teman. Satu-satu kita sapa dulu ini. Sapa dulu Yosua. Selamat siang. Yosua. Waduh, merah ini Yosua ya. Merah ya signal ya. Betulin dulu ya. Lanjut. Oke. Waktu saya sekarang ya. Pertama-tama kita harus melihat Allah hakikat orang Israel dan Kristen itu adalah roh. Itu yang pertama. Jadi kata siapa? Woi, itu buat diciptakan oleh Tuhan, oleh Hashem. Ngarang nih. Kamu orang nggak nyambung itu apa sih Anda? Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Dia kan Tuhannya Yahweh. Yahweh kan Yahweh ya. Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Hakikat Allah orang Yahudi itu apa? Jawab. Kamu ditanya ada 72 hakikat. 72 hakikat. Dia disebut El Elyon, El Gibor, Ahyad, Ser Shalom, Peleoes. Nanya banyak. Apa jawabnya apa? Kasihan kamu ini, aduh. Ya, bro, kalau Anda ya belajar kerangka pemikiran itu mulai dari dasar dulu ya. Soalnya tadi Anda dari dasar dulu baru Anda maju ke depan. Kalau dasarnya yang benar, itu kerangka pemikiranmu tuh udah cacat. Anda biar cacat. Akui dulu ya. Tadi Anda mengakui Tuhanmu Yahweh. Oke. Silakan lanjut. Yang saya tanya di sini sama kalian, jelaskan kepada saya hakikat dari Tuhan Yahudi itu apa? Jelaskan. Bukan Tuhannya Yahudi yang dipertanyakan, Tuhanmu ini. Iya, itu besarkan dulu Pak Pelopo. Kita udah tahu hakikat dari ketuhanan orang Yahudi, maka kita akan merujuk ke ketuhanan kekristenan. Kita pelan-pelan, bro. Sabar. Apakah ini Tuhanmu Yahweh? Nah ini kan kalau berdiskusi begini kan mengolok-olok kan. Ada dalilnya. Kualitas kalian kan teruji di sini loh. Ditunjukin Tuhannya. Malas aku berdebat. Ini cuma di sini ketua api. Mana ada kualitas dia bisa berdiskusi dengan baik. Kalau Anda diskusi dengan baik, silakan kita diskusi dengan baik. Jangan mengolok-olok orang. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk kalian tadi ini punya kualitas dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti kalian di sini hanya pintar mengolok-olok. Ini kalian diajari Juma, ini yang kau ajari Juma sama mereka. Sampai mereka tidak bisa berdiskusi dengan baik. Bacakan dalil ayatnya loh. Begini. Ayat dalil ada. Kita hitung coba. Ketua api, kalian itu mempermalukan loh. Organisasi kalian itu kalian mempermalukan di sini. Ini dalilnya loh. Masa kalau kalian begini? Saya tanyakan itu sama kalian. Hakikat kealahan orang Yahudi itu apa? Tapi kalian nggak bisa menjawab. Ya aduh. Kita edukasi dulu. Silakan Bang Billy. Silakan. Hakikat Allah Israel lah yang gampang ya. Hakikat Hashem, karena orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Hashem karena dilarang untuk menyebut nama dia dalam perintah ketiga Lotisai Hashem Ekola Eshaf, itu nggak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Nah, jadi kita menyebutnya Hashem. Jadi Hashem itu hakikatnya ialah banyak ya, yang bisa kita pahami dari sifat-sifatnya dia. Dia disebut
Afinu Syabah Syamaim, Bapak kami yang di surga. Dia disebut Ro'eh, gembala. Apa sih gembala itu? Dia menuntun domba-dombanya, menjaga dari serigala-serigala, memberi makan. Nah itu. Terus dia disebut yang Syekhina, yang merupakan bentuk karakter feminim. Seperti ibu menjaga anak-anaknya. Demikian juga Tuhan menjaga umat manusia dengan memberikan segala keperluannya. Itulah sifat-sifat esensi atau hakikat Tuhan yang bisa kita pahami. Bukan physically, karena Tuhan itu bukan manusia. Hashem ve'en guf ve'en guf. Jadi Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Gak bisa. Tuhan gak begitu. Tuhan itu bukanlah sebuah materi yang kita bisa urai dan kita pahami. Tuhan itu sesuatu yang tidak kita bisa pahami lewat fisik. Gak ada dia. Karena dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja. Di dalam kitab Keluaran, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak ada. Begitu. Jadi Tuhan bukanlah seperti makhluk, bukanlah materi, tapi sifat yang kita bisa pahami. Begitu. Oke, saya tanggapi. Yang Anda jelaskan itu bukan pertanyaan saya, itu bukan jawabannya. Kenapa? Hal yang saya tanya itu adalah hakikat, bukan sifat. Kamu nggak tahu hakikat ya? Kamu nggak tahu hakikat. Hakikat itu artinya esensi. Coba kamu baca. Aduh Tuhan. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Belajar bahasa Indonesia yang benar. Buka sekarang KBBI. Hakikat adalah apa di situ? Esensi. Intisari, dasar. Itu adalah hakikat inti. Aduh Tuhan, lu aja kagak ngerti apa yang lu omongin. Hakikat itu adalah apa? Esensi. Esensi bahasa Inggris. Esensi bahasa Inggris. Nggak nyambung ya kalau diskusi ya. Bener-bener kacau. Nggak nyambung kalau diskusi. Hei Bung, hakikat bukan itu intisari artinya. Apa intisari? Apa hakikat intisari? Dari mana kamu? Pokoknya bungkus saja itu. Intisari itu yang sering saya minum tiap malam minggu. Saya malam minggu minum intisari, enak. Nah, jadi kalau kalian nggak paham tentang hakikat, jujur aja. Jadi daripada kalian di sini mengatakan saya organisasi api, ketua api, tapi tidak tahu dasar kata hakikat, memalukan kalian ini. Astaga, hakikat itu apa? Apa kamu hakikat apa? Oke, saya jelaskan. Itu tadi hakikat tadi intisari yang dijual tuh di tukang jamu. Oke. Kalian diam. Saya jelaskan. Ayo, jadi hakikat itu adalah inti atau dasar. Dasar apa? Itu adalah hakikat. Nah, kalau kita menyambungkan ya tentang kealahan, ketuhanan, apa hakikat Tuhan, apa inti Tuhan dari ketuhanan itu? Dasar apa ini orang ini? Yang kan, bentar, jangan dipotong-potong lah. Tadi kalau kalian bernarasi saya yang menghargai loh. Enggak, kamu nggak menyentuh apa yang kamu paparkan tentang hakikat itu. Oke, bagian mana yang narasi saya tidak menyentuh? Bagian mana? Jelaskan. Iya, lu ngomong intisari, intinya apa? Inti Tuhan itu apa bagimu? Hakikat Tuhan itu apa bagimu? Tadi kan saya sudah jelaskan hakikat Tuhan, intisari Tuhan tadi ada 76 itu yang saya mau jelaskan, tapi dia potong-potong, dia bilang tadi. Dari tadi lu ngomong intisari, vodka, apa segala macam. Hei, paham nggak? Hakikat itu kepastian yang nggak pernah berubah. Itulah sifat dari Allah. Hakikat nggak akan bisa berubah, kepastian, kebenaran. Kenapa Anda lari ke intisari apa? Gimana sih Anda? Jadi Allah atau Yahweh yang dikenal oleh Bani Israel itu hakikatnya adalah roh. Oke. Yahweh nggak ada orang Israel menyebut nama Tuhannya Yahweh, nggak ada. Ngarang ah. Nah, Ben, belajar lagi ya kalian di sini belajar lagi ya tentang orang Yahudi ya. Oke, bukain ini saya kami besarin biar kamu tahu nih nama Tuhan di dalam ini ya. Di dalam Torah nih. Ya, silakan. Ya, di dalam ke Imamat aja lah, Imamat yang gampang. Imamat 14 ayat 11. Nih. Tunggu bentar. Ini kan kamu nanyain nama Tuhannya Israel siapa? Ya, kamu bilang Yahweh. Ya, kita lihat. Ya. Ayat 11, 10, ini 10, ini 11. Ya, ini ya. Veotam livne. Bill, suruh baca dulu dia. Ya, baca. Imamat berapa, bro? Imamat. Itu ditampilkan, baca. Imamat berapa? Ya, ini baca dulu coba. Ya, Imamat berapa? 14. Ayat 9.
Ayat 11 baca. 9 4 11. Baca dulu ini cepat sebelum kau buka Google Translate. Oke. Wehemit hakohen. Oke. Terus ini yang baca nih. Itu yang saya baca tadi apa? Ya yang ini dulu baca coba. Yang saya baca tadi saya baca dulu bukan? Baca coba, kalau bisa baca kan bisa gampang, coba baca. Wetam. Salah, veotam. Itu bro ya, itu bunyinya di titik 2 itu Ini veotam bukan vetam, bukan veotam nih, ada yud di atas. Ya, oke. Veotam. Terus itu mem depannya. Terus ya, lipne, lipat mana ada lipat ya, lipene Baca latimnya dia baca. Lipne bukan ada lipne karena ini nggak ada dagesnya. Anda saya mengikuti Anda Anda mengikuti saya. Ya salah kamu, lipene nggak ada karena ini vavnya nggak ada dagesnya. Itu bunyi satu titik itu apa, bunyi apa itu? Yang apa? mana ini? Iya, titik 1 itu huruf vokal itu. Li. I kan? Li. Terus lamed. L tambah I berapa? I kan? Li kan? Oh, iya li, betul. Terus ini lipe, iya kan? P. Ya, terus. Iya kan? Lipene. Nah, betul, bukan lipene, lifne, karena ini nggak ada dagesnya di tengah. Mana V di situ? Mana ada V di situ? Pred lu. Ya ampun, ini nggak ada dagesnya. Kalau ada dagesnya baru dibaca P. Mana lifne di situ? Nggak ada lifne di situ. Ini. Itu bunyi P ini itu. Huruf. Lipene. Iya, kalau ada dagesnya di tengah baru dibaca sebagai P. Pred lu. Anda belajar dulu huruf vokal ya. Lifne. Baik, ya. Terus ini apa? Ini apa ini? Nggak perlu kamu ada tadi lifne apa? Ini lifne apa nggak ini? ada lifne di situ. Ya, ini apa ini? Yahweh. Nah, kita lihat terjemahannya ya, bener nggak? 11 ya. Nih. Mana nih? Oke, lifne artinya di hadapan ya. Nih. Bukan lifne. Iya. Sekarang kita lihat ya. A wave surface bacamu aja before. Baca Ibrani aja kurang. Ya, kamu salah, itu nggak ada dagesnya. Kamu ini gimana sih baca? Kamu sama saya nggak jelas. Kamu sama saya jelas hebatan saya lah Ibrani, saya hari-hari. Bacamu aja nggak jelas, huruf vokal. Kamu huruf abjad kamu nggak bisa bedakan. Bunyinya sekarang apa? Ini apa? Ya udah. Oke. Sekarang ini apa? Kita buktikan ini yang paling. Yahweh, kita lihat benar nggak Yahweh? Kalau kamu benar Yahweh, kayak saya sembah kamu. Benar saya sembah. Silakan. Nih. Jadi lifne artinya di hadapan apa ini? Baca. Di hadapan apa ini? Baca. Itu Hasem. Betul, bukan Yahweh ya. Itu dasarmu di mana? Oke. Lanjut teman-teman. Bentar. Saya juga pakai data, jangan Anda juga pakai data. Saya di sini juga data kok. Aduh, lari. Bentar. Saya juga ada data, tenang bro. Kalau Anda main data, saya juga main data. Enggak. Saya buka data saya bentar. Itu data saya kitab ya. Kamu bisa nggak yang lebih hebat dari kitab gitu? Kitab. Oke, bentar. Jadi data saya itu di Bibelworld. Jadi itu jelas Bibelworld itu. Oh, nggak jelas, itu kan bukan kitab. Ini kan saya kitab. Kamu nggak bisa itu jelas, itu, bro ya. Lawan